Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya sholat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sangat banyak menyebutkan tentang sholat. Kalau kita telusuri, lebih dari 100 ayat yang mengingatkan kita tentang sholat. Dan begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu sungguh sangat banyak sekali dinyatakan tentang sholat ini. Salah satu firman Allah yang kita kutip pada hari ini, yang tercantum di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sungguh sangat prihatin melihat saudara-saudara kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan saudara-saudara kita yang lain. Mereka selalu tidak begitu mementingkan tentang salat ini. Padahal sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah tadi, sungguh salat dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hari ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita perhatikan. Yang namanya pergaulan bebas, yang namanya narkoba, yang namanya perjudian, yang namanya mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah penyebabnya karena kita tidak mau melaksanakan sholat. Kalaulah seandainya kita, umat-umat ini mau melaksanakan sholat, pasti kita akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Kita kadang-kadang berjumpa dengan saudara kita yang tidak mau sholat, kita ingatkan, wahai saudara, wahai kawan, kenapa tidak mau melaksanakan sholat? Atau kenapa belum juga mau sholat? Dengan berbagai dalih dan alasan. Ada karena sibuk pekerjaan, ada memang karena faktor ekonomi, ada kadang-kadang karena faktor kesehatan, dan lain-lain. Padahal kita melihat sejarah keemasan Islam, salat dapat menyelesaikan segala permasalahan. Hari ini terbalik, salat menjadi permasalahan. Kalau kita diberi Allah nikmat berupa harta kekayaan, kita membuat alasan sibuk dengan urusan harta kekayaan. Kalau kita tidak ada harta benda karena mungkin faktor kemiskinan, kekurangan, kita beralasan dengan yaitu sulitnya pekerjaan, sehingga tidak sempat untuk datang mengunjungi sholat. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilema pada hari ini yang harus kita bersama-sama untuk mengingatkan saudara-saudara kita betapa pentingnya sholat ini. Allah telah menjamin di dalam kehidupan kita ini sebagaimana yang tercantum di dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita yakinkan diri kita, mari kita yakinkan keluarga kita, saudara-saudara kita untuk sama-sama melaksanakan salat, terutama adalah salat yang 5 waktu. Kenapa kita tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu? Padahal ini adalah merupakan kewajiban kita dan merupakan jaminan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah-fadilahnya. Kalaulah seandainya kita mau melaksanakan salat dengan apapun alasan kita,
tentu Allah akan memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa alasan-alasan yang kita buat untuk yang namanya tidak melaksanakan sholat, itu sama sekali adalah alasan-alasan yang palsu, alasan yang tidak masuk dalam akal, dan alasan yang tidak diterima dalam syariat. Bisa kita melaksanakan sholat, bisa kita meninggalkan sholat, tetapi ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti dingin yang bersangatan, ada musuh yang mengancam, dan penyakit-penyakit yang berat. Tapi kalau hanya alasan-alasan yang kita buat hari ini, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Contohnya, gara-gara kita mencari nafkah, kita tinggalkan sholat. Gara-gara sakit sedikit, kita tinggalkan sholat. Gara-gara ada permusuhan sedikit, kita tidak lagi melaksanakan sholat. Ini adalah suatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat, yang tidak ada keringanan di dalam sholat. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya sholat ini dalam kehidupan kita, sehingga Rasulullah telah menyampaikan di dalam hadis beliau bahwa dalam usia 7 tahun saja anak kita sudah disuruh untuk melaksanakan sholat, padahal mereka belum terbebani oleh fardu ain. Tetapi saking pentingnya sholat ini, umur 7 tahun sudah disuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena setelah mereka baligh, setelah mereka dewasa, mereka sudah terlatih dan sudah terbiasa yang namanya melaksanakan sholat. Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibah, maka sholat mari sama-sama kita pentingkan. Ibarat makan, ini adalah merupakan makanan yang selalu kita idam-idamkan. Kalau seandainya kita hari ini perlu makan untuk kesehatan kita, untuk kekuatan kita, untuk menambah energi kita, maka sholat lebih penting dari itu lagi untuk menambah kekuatan lahir dan batin bagi diri kita. Terbukti keemasan Islam, mereka menguasai 2/3 belahan bumi ini karena mereka sangat mementingkan yaitu yang namanya sholat. Sholat fardu mereka kerjakan, sholat sunat juga mereka lakukan. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya, salat ini sangat membantu kita dalam segala kesusahan, dalam segala dilema yang kita lakukan. Maka dengan salat ini kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji-janjinya. Apalah payah bagi Allah untuk membantu kita, apalah susah bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita, kalau seandainya kita mau menuruti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak hari ini anggap enteng kepada salat, bahwa salat merupakan sesuatu yang tidak begitu penting dikerjakan. Kadang-kadang kita lebih ringan berinfak, lebih ringan bersedekah, lebih ringan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Padahal kita tahu bahwa tiang agama kita ini adalah sholat. Kalau seandainya sholat kita ini baik, maka amalan-amalan kita yang lain akan baik. Tetapi kalau sholat kita tidak baik, sholat kita tidak sempurna, tidak kita lakukan, maka amalan-amalan kita yang lain tidak akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kembali kita sama-sama mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita betapa pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Sehingga hendaknya di dalam diri kita ini selalu merindukan sholat. Tidak ada alasan apapun yang kita berikan asalkan kita dapat melaksanakan sholat. Sakit, susah, kaya, dan lain-lain sebagainya, mari kita tetap melaksanakan sholat. Semoga hasil daripada pelaksanaan sholat ini dapat kita terima semasa di dunia, apalagi setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini generasi muda kita sudah banyak yang terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan maksiat seperti yang kita katakan tadi,
yaitu mereka melakukan yang namanya narkoba, yang namanya perjudian, yang namanya pergaulan bebas. Itu semua karena mereka tidak mengenal apa arti daripada sebuah sholat. Kalau mereka mengerti apa arti sebuah sholat, pasti semua ini akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, generasi kita, mari kita bimbing supaya mereka hari ini tepat waktu dapat melaksanakan sholat. Kita boleh saja, Bapak dan Ibu sekalian, pendengar dimanapun berada, kita bersedih kalau anak-anak kita hari ini tidak dapat melaksanakan yang namanya pelajaran-pelajaran seperti belajar matematika, belajar fisika, biologi, bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. Tetapi lebih bersedih lagi kita kalau anak kita hari ini tidak bisa melaksanakan sholat. Ini musibah yang besar. Musibah yang besar adalah meninggalkan sholat. Musibah terkecil adalah padamnya lampu. Jadi kalau ada hari ini musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, itu adalah musibah yang sedang atau pertengahan, bukan musibah yang besar. Tetapi pada kenyataannya kita menganggap bahwa musibah-musibah yang terjadi hari ini sangat besar bagi diri kita, sehingga kita sangat sedih. Seorang imam pernah mengatakan bahwa dia ditimpa musibah anaknya meninggal, maka datanglah orang-orang berkunjung kepadanya. Maka dia berkata kepada orang-orang, hari ini anak saya meninggal, kalian datang mengunjungi saya. Tetapi begitu saya tidak melaksanakan sholat, satu pun tidak ada yang datang. Padahal musibah yang terbesar adalah musibah meninggalkan sholat. Kerugiannya kita akan ditimpa bencana, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Nanti kita dipertanyakan, diejek oleh orang-orang yang sudah masuk surga. Kemana kalian hari ini? Kemana kalian selama ini? Maka mereka menjawab, kami di dalam neraka sakor. Mengapa kalian di dalam neraka sakor? Karena kami tidak melaksanakan sholat. Nah, mari kita kembalikan kesadaran kita. Kembali kita mengajak diri kita, meyakinkan diri kita, kemudian mengajarkan kepada anak keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Karena dalam sholat ini akan terwujudlah masyarakat yang damai, aman, sejahtera, bahagia fid dunya wal akhirah. Demikian saja, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.